Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 137. Sebuah chapter yang sebenarnya menimbulkan banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Cuma sayangnya aku sendiri belum bisa membahas sebagian besar pertanyaan tersebut karena sama sekali belum ada petunjuk dan jawaban yang terasa masuk akal. Dan yang paling membuatku penasaran adalah chapter kali ini diakhiri dengan keputusan para petinggi Jujutsu yang secara resmi membuat Yuji dinyatakan sebagai buronan dan Yuta ditunjuk sebagai pelaksana eksekusi. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 137 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Tapi sebelumnya kami ingin minta maaf karena ada beberapa hal yang sengaja kami lewati karena beberapa alasan seperti belum ada petunjuk, sudah pernah kami jelaskan, dan alasan-alasan yang lain. Hal menarik pertama, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, salah satu tujuan Geto palsu adalah untuk membangkitkan potensi terbesar dari manusia serta kutukan. Sedangkan cara yang dia ambil adalah dengan menciptakan sebuah konflik besar yang bisa tercipta saat dia mengoptimalkan energi kutukan dengan memanfaatkan barir milik Tengen. Oh iya, pembahasan lengkap tentang rencana Geto palsu ada di video review chapter 136. Lalu salah satu dampak dari lancarnya rencana Geto palsu ini adalah kekacauan yang diperlihatkan di beberapa halaman awal chapter 137, di mana seperti yang sudah dijelaskan di chapter ini, rencana Geto palsu sudah berpengaruh pada sistem politik, keuangan, dan juga keamanan publik di negara Jepang. Bahkan korban jiwa dari kekacauan ini sudah sangat banyak, karena saat ini lebih dari 10 juta kutukan sudah berkeliaran secara bebas di beberapa kota dalam negara Jepang. Kemudian karena di chapter sebelumnya Geto palsu sempat mengatakan, "Aku akan membuat mereka bertarung satu sama lain," kami jadi terpikir kalau apa yang terjadi saat ini terkesan layaknya sebuah survival game atau semacam battle royale. Oh iya, kata mereka pada perkataan Geto palsu merujuk kepada para non penyihir yang sudah dirubah menjadi penyihir oleh Geto palsu. Lalu karena hal inilah, serta karena GG Akutami sering menggunakan cerita rakyat Jepang serta legenda kuno Jepang, kami jadi teringat dengan sebuah teknik kutukan yang berasal dari cerita rakyat Jepang kuno. Dan nama dari teknik kutukan ini adalah Kodoku, di mana konsep dari teknik kutukan ini sering digunakan dalam beberapa seri ternama seperti misalnya Inuyasha, Yu-Gi-Oh, Hunter x Hunter, Mob Psycho 100, Osama Game Kigen, dan lain-lain. Nah, sebenarnya seperti apakah konsep dari Kodoku? Ya, secara garis besar, pengguna dari Kodoku harus mengumpulkan banyak subjek dan memasukkannya ke dalam satu tempat agar subjek yang sudah dikumpulkan akan bertarung satu sama lain hingga tersisa satu subjek yang bertahan hidup. Dan setelah hal ini dilakukan, pengguna Kodoku dapat meminta atau menggunakan subjek yang bertahan hidup tersebut untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Tapi perlu diketahui bahwa di beberapa versi cerita, subjek terakhir ini membutuhkan tumbal atau pengorbanan sebelum dia mengabulkan keinginan pengguna. Oh ya, pada dasarnya subjek yang digunakan dalam cerita rakyat Jepang kuno adalah serangga. Tapi dalam beberapa cerita animanga, subjek yang digunakan akan berbeda-beda tergantung cerita dari seri tersebut. Lalu benarkah GG Akutami menggunakan konsep Kodoku dalam rencana Geto palsu? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik kedua, dengan background kota yang sudah hancur, seorang bocil diperlihatkan sedang makan di sebuah minimarket yang sudah ditinggalkan. Dan di saat itulah tiba-tiba muncul kutukan yang ingin memangsa bocil tersebut. Dan uniknya, kutukan yang muncul di sini menggunakan semacam umpan untuk memancing bocil tersebut, di mana hal ini sudah menjelaskan bahwa kutukan tersebut memiliki akal layaknya manusia. Lalu dengan hal ini muncul sebuah pertanyaan yang berbunyi, mengapa kutukan tersebut memilih untuk memancing bocil tersebut? Bukankah seharusnya kutukan tersebut dapat langsung menyerang dan memangsa bocil tersebut tanpa harus memancingnya? Mungkinkah bocil tersebut dapat melihat kutukan, mengingat dia sempat menoleh ke arah kutukan tersebut sesaat sebelum Yuta datang? Tapi jika dia dapat melihat kutukan,
Mengapa bocil tersebut hanya memasang ekspresi biasa saja tanpa ekspresi terkejut sama sekali saat Yuta dan Rika mengalahkan kutukan tersebut? Mungkinkah pertarungan melawan kutukan sudah dianggap sebagai hal yang biasa terjadi untuk saat ini? Ya, sayangnya kita hanya bisa menunggu konfirmasi dari sang autor untuk memastikan hal ini. Hal menarik ketiga, saat Yuta menolong seorang bocil, kutukan yang berada di belakang Yuta tiba-tiba menghilang. Dan Yuta langsung berkata, "Rika, tolong jangan berlebihan." Ya, di sini sangat jelas bahwa Yuta mengucapkan kata Rika. Lalu, benarkah kutukan yang berada di belakang Yuta sudah dikalahkan oleh Orimoto Rika yang berubah menjadi kutukan? Ya, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Tapi dari chapter ini dan cerita Jujutsu Kaisen Zero, setidaknya sudah ada dua fakta yang bisa kita pastikan tentang Orimoto Rika. Fakta pertama, jiwa dari Orimoto Rika yang sebelumnya terikat dengan Yuta karena sudah dikutuk oleh Yuta dan berubah menjadi kutukan, saat ini sudah terlepas, seperti apa yang dijelaskan di seri Jujutsu Kaisen Zero. Fakta kedua, Yuta benar-benar memanggil nama Rika di chapter ini, dan sesuatu yang mengalahkan kutukan di belakang Yuta merupakan sesuatu yang dapat bergerak dengan sendirinya tanpa perlu dikendalikan oleh Yuta. Nah, dari dua fakta ini kami pun beropini bahwa sesuatu yang sudah mengalahkan kutukan di belakang Yuta adalah kutukan Rika tapi bukan Rika. Karena seperti fakta pertama, jiwa dari Rika Orimoto sudah terlepas. Terlebih lagi di chapter pertama Jujutsu Kaisen Zero, jiwa Rika sempat diperlihatkan terpisah dari kutukan Rika saat jiwa Rika memberikan kata penyemangat kepada Yuta yang pada saat itu sedang menggendong dua bocil dan Maki yang sudah terluka. Lalu, mengapa Yuta terkesan masih bisa menggunakan kutukan Rika walau jiwa Rika Orimoto sudah terlepas dari ikatan kutukan Yuta? Ya, sepertinya hal ini memiliki konsep yang sama dengan perkataan Gojo saat melatih Yuji, di mana pada saat itu Gojo sempat berkata, suatu saat nanti teknik Sukuna akan terukir dalam tubuhmu. Hal menarik keempat, lewat perkataan dan ekspresi Yuta serta tanggapan dari para petinggi saat Yuta datang ke tempat pertemuan khusus, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa pada awalnya Yuta seolah tidak ingin menjalankan perintah dari para petinggi sebelum Yuta membuktikan sesuatu dengan cara membunuh kutukan yang berkeliaran di kota sebanyak mungkin. Tapi sayangnya Yuta seolah sudah gagal dalam membuktikan sesuatu ini. Dan karena dia sudah gagal, maka mau tidak mau dia akan mematuhi perintah para petinggi. Atau dengan kata lain, Yuta seolah sudah membuat sebuah janji dengan para petinggi untuk mematuhi perintah mereka dengan satu syarat, membiarkan Yuta membuktikan sesuatu. Hal menarik kelima, Toge Inumaki kehilangan tangan kiri. Dan satu hal yang masih mengganjal di pikiran kami adalah dari manakah Yuta mendapatkan informasi kalau Yuji adalah orang yang sudah membuat Toge kehilangan tangan? Ya, bagi kami hal ini sangat mencurigakan. Karena menurut kami sendiri, murid kelas 1 dan 2 tidak mungkin akan dengan mudah menyalahkan Yuji walaupun Yuji lepas kendali. Ditambah lagi saat Sukuna menggunakan teknik lift dan dismantle, sebagian dari murid kelas 1 dan 2 sudah tidak sadarkan diri. Maki sudah terbakar oleh Choco, Megumi sudah dipukul oleh Mahoraga, dan satu-satunya murid yang diperlihatkan melihat Sukuna menggunakan tubuh Yuji adalah Panda. Tapi cukup meragukan jika Panda sudah menyalahkan Yuji. Ya, teman-teman tahu sendirilah seperti apa hubungan Panda dan juga Yuji. Ditambah lagi di chapter ini dijelaskan bahwa Yaga sudah diberi hukuman mati oleh para petinggi. Oh iya, bila ada yang bertanya mengapa Toge bisa kehilangan tangan, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Tapi sebagian besar fan Jujutsu Kaisen menganggap kalau Toge kehilangan tangan saat Sukuna menggunakan teknik lift yang digabungkan dengan teknik dismantle. Hal menarik keenam, tangan Toge diperlihatkan masih dibalut dengan semacam kertas jimat atau kertas segel.
Dan ini menandakan bahwa kejadian di chapter ini terjadi belum terlalu lama dari insiden Shibuya. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Yuta tidak menggunakan teknik reverse untuk menyembuhkan tangan Toge? Padahal di seri Jujutsu Kaisen Zero, Yuta dapat menyembuhkan Maki yang pada saat itu sudah terluka sangat parah. Bahkan kaki kanan Maki yang pada saat itu sudah digambarkan hancur bisa disembuhkan oleh Yuta. Hal menarik ketujuh, para petinggi Jujutsu mengambil 5 keputusan baru setelah insiden Shibuya. Dan nggak perlu dibacakan 5 keputusan para petinggi ini, karena teman-teman pasti udah tahu lah apa aja keputusannya. Dimana setelah membaca 5 keputusan para petinggi ini, kami merasa kalau para petinggi Jujutsu hanyalah orang-orang dungu yang suka mengambil keputusan seenak jidat mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mereka seolah mengambil keuntungan dalam kesempitan untuk menyingkirkan Gojo tanpa memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Gojo selama ini. Dimana hal ini sudah mengingatkan kami dengan Raja Dungu Kerajaan Clover dari seri Black Clover. Hal menarik ke-8, Yuji resmi menjadi buronan setelah para petinggi memberikan 5 keputusan dan Yuta ditunjuk sebagai pelaksana. Lalu benarkah Yuta akan mengeksekusi Yuji? Ya, menurut kami pada awalnya Yuta akan serius untuk mengeksekusi Yuji. Tapi sepertinya sebelum Yuta berhasil mengeksekusi Yuji, akan terjadi sesuatu yang besar hingga bisa merubah alur cerita. Ya, intinya menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.